Perdebatan ini sangat seru karena mereka berdua bertaruh agama. Jika pendeta kalah debat, maka dia siap masuk Islam. Begitu juga dari pihak Muslim, jika kalah berdebat, maka dia masuk Kristen. Nah, bagaimanakah mereka memulai pertaruhannya? Kalian simak sampai selesai agar paham dan siapa yang harus pindah agama. Wush, ada pendeta dari mana ini? Zimbabwe ya? Begini pendeta, coba kamu tunjukkan dalam kitabmu mana perkataan dari Tuhan kalau dia pernah menjelma menjadi manusia. Kalau ada nanti apa taruhan kita? Apakah Anda rela masuk Kristen atau murtad? Itu taruhan kita. Ayo. Oke, kalau ada, saya masuk Kristen, dan kalau tidak ada, kamu masuk Islam. Bagaimana? Kamu berani nggak? Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Kenapa Anda tidak tahu ya firman itu dari bahasa apa? Ya, kita dengarkan setiap saat, setiap hari firman itu. Bahasanya apa? Bahasa Indonesia. F-I-R-M-A-N. Firman, bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Bahasa Arab juga beda itu pengucapannya. Nah, misalnya bahasa internasional saja ya. Bahasa internasional kan bahasa Inggris. Word itu firman atau kata-kata ya, kalau dia bahasa Indonesia. Entah apa kamu ini, saya tidak tahu. Nah, mungkin Anda ini bukan orang Indonesia. Coba cari di bahasa negara nasional yang lain yang namanya firman. Coba cari dalam bahasa negara nasional yang selain daripada Indonesia, bahasa mereka itu firman. Coba cari. Wush, ada pendeta dari mana ini? Zimbabwe ya? Begini pendeta, coba kamu tunjukkan dalam kitabmu mana perkataan dari Tuhan kalau dia pernah menjelma menjadi manusia. Kalau ada nanti apa taruhan kita? Apakah Anda rela masuk Kristen atau murtad? Itu taruhan kita. Ayo. Oke, kalau ada, saya masuk Kristen, dan kalau tidak ada, kamu masuk Islam. Bagaimana? Kamu berani nggak? Yo, saya jangan kamu membantah nanti. Kalau ada nanti, jangan kamu membantah. Langsung kamu datang kemari, saya baptis kamu. Dan kamu harus menjadi betul, jangan seperti ya kan, ludahnya yang sudah jatuh di lantai dia jilat kembali. Itu fix ya, deal ya. Kamu kalau saya tunjukkan nanti, kamu harus menjadi orang Kristen. Dan kamu aku di dalam grup ini bahwa kamu orang Kristen. Silakan kau tunjukkan, saya tidak minta kau berpidato di sini om. Silakan kau tunjukkan mana dalilnya perkataan dari Tuhan, dia menjelma menjadi manusia. Tidak berpidato, saya memastikan argumen kamu itu dan saya tunjukkan pasti itu ada di dalam Alkitab, ya kan? Dan saya pastikan kamu harus juga menjadi orang Kristen, jangan menjadi pengecut. Iya, kau tunjukkan saja mana dalilnya. Kalau nggak ada, kamu harus masuk Islam. Gimana? Berani nggak? Berikan dulu kepada saya, apakah kamu nanti rela masuk Kristen? Halae, kau itu kalau di daerah saya dibilang danyot. Kalau nggak ada, nanti saya berani masuk Islam.
Tetapi kalau ada, kamu harus menjadi orang Kristen. Itu kita harus dirikan. Saya mau dengarkan kepastian daripada kamu dulu. Iya, silakan kau buktikan saja mana perkataan dari Tuhan kalau dia pernah menjelma menjadi manusia. Kamu mengatakan, ya buktikan saja. Itu namanya, kamu pasti melanggar nanti apa yang perjanjian kita. Kamu harus janji betul-betul. Kamu pastikan sama saya. Aduh, banyak omong kau ini pendeta Lugo. Oh, waduh, udah usah komen banyak-banyak, ada isinya, tahu nggak? Ikut campur sama saya dulu, Tata. Ya, saya sudah tahu kualitas Anda berdialog sama saya. Ya, sudah tahu, tapi jangan kamu pancing saya lagi di sini karena saya sudah tahu kamu. Lebih baik kamu diam saja. Nanti ada juga porsimu. Kalau kamu juga ikut di sini mau menjadi orang Kristen, silakan pastikan kepada saya berdua kalian. Oke, saya tunggu kepastiannya. Anda mengatakan tidak ada ya, berarti saya itu ya tidak ada. Sekarang saya tunggu kepastiannya tentang dengan keperjanjian kita itu. Saya menunggu kepastian yang pasti. Gak usah banyak bacot, kau posting sini saja ayatnya. Mana perkataan Tuhan, dia pernah menjelma menjadi manusia. Bukan banyak omong, saya pastikan, saya meminta kepastian dari kamu. Silakan pastikan dulu, kita harus dirikan dulu. Ya, baru nanti saya akan tunjukkan sama kamu. Salahkan saya nanti kalau tidak ada. Ya. Dan saya juga pastikan kepada kamu nanti saya akan masuk Islam. Ya, seandainya tidak ada. Oke? Buat apa saya tunjukkan? Saya tidak banyak bacot. Kamu yang banyak bacot. Udah di lantai. Ya, ini pun belum saya pastikan sama kamu. Udah kamu melanggar, tidak mau. Saya tahu dah teknik bicara kamu itu. Ya, hanya kamu mau minta saya tunjukkan saja. Ya buat apa? Kan sia-sia saya. Kan? Saya tidak sia-sia kalau kamu memberi kepastian yang pasti sama saya. Ya, dengan perjanjian kita itu. Saya tunggu sekarang. Oke, sudah pasti ya? Anda mengokekan, oke, ya kan? Nah, sekarang juga saya pastikan kepada Anda, kalau nanti tidak ada, saya pastikan kepada kamu saya akan masuk Islam. Jelas ya? Dan setelah nanti saya upload kemari, kamu langsung mengatakan kepada di grup ini, kamu bersaksi bahwa kamu sudah masuk Kristen dan saya dengarkan. Jelas ya? Kita dengarkan bersama, ya, bahwa kamu orang Kristen. Ya, pasti ya? Jelas ya? Oke? Nah, sekarang tunggu saya akan upload. Yang saya minta perkataan dari Tuhan langsung. Kamu paham gak? Mana perkataan dari Tuhan kalau dia pernah menjelma menjadi manusia? Anda tadi mengatakan, ya, tidak ada di dalam Alkitab. Nah, Tuhan mengambil rupa manusia atau Tuhan menjadi manusia. Ini kan sudah jelas, kan ada. Sekarang kamu harus menjadi Kristen. Aku sekarang. Ayo, saya tunggu. Hei, kau jangan pelintir-pelintir pertanyaan saya. Yang saya tanyakan itu, mana perkataan Tuhan? Dia mengatakan pernah menjelma menjadi manusia. Jangan kau rubah-rubah pertanyaan saya maksud saya. Semua perkataan itu berasal dari Tuhan. Walaupun yang menyampaikan itu adalah Nabi atau Rasul. Nabi Yesaya juga menyampaikan demikian. Dan Rasul Paulus dan Rasul-Rasul Petrus dan Yohanes, ya, Rasul-Rasul yang lain juga menyampaikan demikian itu. Itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Ya. Dan ada kata Tuhan langsung dari langit, ya. Nah, inilah anakku yang kukasihi. Artinya dia itu adalah anak Tuhan. Walaupun berat hati sebenarnya karena
capek mengulang-ulang dan saya sudah clearkan, tetapi Anda meminta saya untuk mengulanginya. Baiklah, saya ulangi, saya pelan-pelan. Semoga itu sah. Ya, walaupun itu belum tertulis dalam Alkitab. Ya, tetapi pernyataan Anda saya benarkan. Saya bertanggung jawab akan hal itu. Gak masalah. Baik. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutan ya, biar saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kalau kamu mengatakan dengan demikian, ya ada juga perkataan Tuhan langsung dari langit. Ya. Perkataan langsung. Ya. Kemudian, ya. Dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan ada juga di kitab Yesaya. Buta kitab lo, saya bawakan di sini ayat ya yang mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Kau baca ya. Itu ayatnya saya sudah kirimkan ke sini. Ayatnya itu ada di Hosea 11 ayat 9, 1 Samuel 15 ayat 29. Kamu baca, di situ dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Kamu mau bantah ayat ini? Kamu ini umat makar kamu ini. Mana kau damai waru, pendeta kaleng-kaleng, kaleng cap nona? Mana kau harus bersahadat itu?